Selamat siang, saudara-saudara semuanya. Kami tim pengabdian masyarakat dari Universitas Kristen Satyawacana Salatiga akan memaparkan tentang rancangan pengabdian masyarakat yang akan kami ambil sebagai satu bentuk pengabdian kami, yaitu dengan judul pendampingan dan penguatan masyarakat dalam pencegahan stunting melalui pembelajaran lapangan terpadu sebagai perwujudan kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Salatiga. Saat ini berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 bahwa ternyata di Indonesia itu masih mengalami suatu problem yang bersifat aktual. Kalau kita melihat berdasarkan data yang sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan bahwa besarnya prevalensi angka stunting di Indonesia saat ini mencapai 27,62%. Dan angka ini masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh WHO, yakni sebesar 20%. Indonesia masih menempati urutan keempat di dunia dan urutan kedua di Asia Tenggara terkait dengan prevalensi stunting ini. Sedangkan menurut data survei status gizi balita Indonesia tahun 2019, dari 5 juta bayi yang lahir, ada sebanyak 1,2 juta bayi kekurangan gizi kronis. Dan dari angka tersebut 29% lahir dengan berat badan yang kurang. Stunting juga disebut dengan kerdil atau pendek, adalah kondisi di mana terjadi gagal tumbuh pada anak usia di bawah 5 tahun yang diakibatkan karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. Ada beberapa target yang akan dicanangkan di dalam oleh pemerintah sendiri terkait dengan stunting itu sendiri. Kita ambil contoh bahwa di dalam pemerintahan saat ini ada satu program bagaimana menekan angka stunting yang saat ini berada pada angka 27,67%. Kemudian di tahun 2024 diharapkan Indonesia itu prevalensi angka stuntingnya itu berkisar di 14%. Dalam PM ini kami menggunakan pendekatan kolaboratif pentahelik. Pentahelik di sini adalah bagaimana mencegah stunting itu dengan ada suatu sinergitas dari berbagai unsur, mulai dari pihak swasta, dari sektor lembaga keswadayaan masyarakat atau NGO, kemudian dari institusi pendidikan tinggi, kemudian dari pers atau media, dan dari pemerintah itu sendiri. Di kampus UKSW ada kebijakan berkaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu berdasarkan SK Rektor nomor 446 /Cap/Rek/11 tahun 2020, yaitu tentang pemberlakuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan UKSW. Dan sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kami akan melibatkan dari berbagai unsur atau berbagai pihak. Unsur dari perguruan tinggi itu sendiri. Kemudian kami juga melibatkan dari unsur pemerintah dan juga melibatkan terutama adalah mahasiswa. Nanti ini menjadi bagian penting di dalam pengabdian masyarakat ini, terutama pada saat kita melakukan pendampingan dan penguatan. Demikian apa yang bisa kami paparkan terkait dengan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan pendampingan dan penguatan masyarakat dalam pencegahan stunting melalui pembelajaran
lapangan terpadu sebagai perwujudan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terima kasih.